Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan manajemen dan strategi humas. Ini merupakan pertemuan kedua kita setelah minggu lalu kita di pertemuan pertama adalah perkenalan serta mapping perkuliahan terkait dengan manajemen humas ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu humas. Kita mereview sejenak bagi teman-teman yang sudah mendapatkan materi PR ini. Kita mencoba untuk mengulas apa itu humas, peran humas, fungsi dan tujuan dari humas itu bagaimana. Kita awali dari definisi dulu. Humas atau yang biasa dengan istilah lain disebut sebagai public relation bisa dikatakan memiliki peranan penting bagi suatu organisasi. Kalau kita melihat kedudukan humas ini sama pentingnya seperti kedudukan bagian keuangan. Kalau kita perhatikan ya, banyak sekarang lembaga-lembaga, apalagi organisasi maupun lembaga yang besar itu, selain mereka memiliki bagian keuangan, ada satu bagian penting yang memang menjadi kanal informasi bagi organisasi tersebut, yaitu bagian kehumasan atau public relations. Nah, di beberapa kajian public relations ini menambahkan kata S, relations atau banyak hubungan. Karena PR ini mengakomodir semua komponen maupun semua elemen masyarakat. Tidak hanya pihak internal saja tapi juga pihak eksternal. Pihak eksternal pun banyak sekali jenisnya, ragamnya. Bisa aspek eksternal itu dari media, masyarakat, kemudian pemerintahan, komunitas dan lain sebagainya. Sehingga sering dikatakan sebagai public relations dengan tambahan S. Nah, istilah PR ini sendiri pun dalam perkembangan secara praktis ya di beberapa lembaga itu tidak serta-merta disebut sebagai PR atau humas, ada yang menyebutnya sebagai corporate communication atau komunikasi korporat, di mana substansinya hampir sama sebagai penjembatan arus informasi dari organisasi kepada pihak luar. Nah, Grunik dan Han mendefinisikan humas ini atau PR ini sebagai manajemen komunikasi antara organisasi dengan banyak publik, dengan pihak lain. Ini simpel sekali, dikatakan sebagai manajemen of communication, bagian dari manajemen komunikasi. Bagaimana komunikasi ini dimanage, diatur sedemikian rupa agar informasi itu bisa terdeliver, bisa sampai kepada publik sasaran dengan baik. Nah, kata kunci dari PR atau humas ini ya ada deliberate ya. Kegiatan humas pada dasarnya adalah kegiatan yang disengaja. Jadi humas ini kalau dulu itu banyak yang mengatakan bahwa humas adalah tim pemadam kebakaran. Maksudnya apa? Ya dia hadir pada saat organisasi itu butuh. Pada saat organisasi menghadapi krisis. Tapi saat ini tidak. Humas itu keberadaannya ya tidak harus menunggu saat krisis. Di luar dari krisis pun ya cukup penting pengaruhnya humas itu. Kemudian plan, terencana. Kegiatan humas harus direncanakan, tidak ujuk-ujuk berkegiatan. Ada planningnya, ada organizingnya, ada actuatingnya, kemudian ada controllingnya. Ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada actuating, pelaksanaan, serta pengawasan. Performance itu humas yang efektif harus didasarkan pada kebijakan dan penampilan yang sesungguhnya. Jadi performance di sini sangat dituntut. Bagaimana humas ini secara penampilan dia merupakan orang yang memang memiliki kompetensi dalam mendeliver, dalam menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari suatu organisasi. Dan juga harus kita pahami bahwa sebetulnya kita itu ya adalah humas, itu ya. Memang tidak secara organisatoris ya, tidak secara langsung bahwa saya adalah seorang humas, tapi kita sesungguhnya adalah humas PR. PR bagi siapa ya? Bagi diri kita, bagi organisasi kita.
Kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, entah baik atau buruk, itu kan akan berpengaruh terhadap diri maupun organisasi di mana kita berada. Jadi menjaga nama baik, memberikan informasi yang benar itu kan tugas dari semua pihak, tidak hanya tugas dari seorang PR. Itu ya. Secara ideal, kegiatan humas harus dapat menyeimbangkan keuntungan perusahaan dan publik. Jadi tidak hanya untuk kepentingan usaha perusahaan saja, tapi bagaimana publik juga mendapatkan manfaat dari keberadaan kita sebagai seorang humas. Lalu kata kunci lainnya adalah two-way communication, komunikasi dua arah. Itu ya, ada ya istilah one-way communication, ada two-way communication. Artinya ada timbal balik, ada feedback. Tidak hanya satu arah saja bahwa humas yang menyampaikan informasi kemudian pihak luar tidak bisa memberikan feedback. Nah ini sudah usang ya, one-way communication itu sudah usang. Sekarang malah tidak ada two-way, tapi banyak cara itu ya, banyak pertukaran informasi sangat banyak, bisa melalui media konvensional maupun menggunakan media digital. Kemudian berikutnya adalah manajemen function, fungsi manajemen. Jadi betul-betul tadi saya katakan humas ini harus terencana dengan baik apa yang ingin disampaikan, bagaimana strateginya, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut. Tujuan humas apa saja sih? Pertama adalah menciptakan pemahaman antara perusahaan dengan publiknya. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman? Ada mutual understanding. Kita menyampaikan informasi, kemudian juga masyarakat mendapatkan feedback. Itu ya. Ketika ada kebijakan harus kita sampaikan. Dan juga kita harus mau untuk mendengarkan. Itu ya. Kebijakan dari suatu organisasi yang keluar itu jangan menunggu respon negatif dari publik. Ketika menunggu respon negatif artinya apa? Perusahaan kita ya atau organisasi kita ya dianggap organisasi yang tidak kompeten, hanya menunggu umpan balik tanpa kita memberikan informasi lebih dahulu. Kemudian membangun citra korporat maupun lembaga. Ya tadi bahwa setiap dari kita adalah humas atau PR. Karena kita adalah humas dan PR, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk membangun citra serta menjaga citra itu agar tetap baik. Tentu ya di sini yang ingin dibangun adalah citra positif ya, bukan citra negatif. Nah, ini salah satu tujuan dari humas. Kemudian menjalankan tanggung jawab sosial korporat. Kok humas perlu melaksanakan itu sih? Kalau kita review lagi ya, bahwa hubungan kita dengan pihak luar kan cukup banyak, salah satunya dengan komunitas ataupun masyarakat. Nah, antar organisasi dengan masyarakat untuk menciptakan mutual understanding serta citra yang baik, salah satunya adalah kegiatan CSR, tanggung jawab sosial korporat. Ibaratnya kita dalam suatu lingkungan organisasi kan banyak masyarakat yang beragam. Kita sudah membangun pabrik katakan ya. Kita sudah membangun pabrik di sana. Nah, kira-kira dari pabrik ini apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat? Karena bisa saja dengan adanya pabrik yang kita buat, itu kan memberikan dampak negatif bagi warga sekitar. Contohnya bisa jadi air sumur atau resapannya sudah menjadi tidak bagus lagi, kotor gitu kan. Atau lingkungan tercemar karena kurangnya sanitasi atau drainasenya. Nah, sudah selayaknya bagi kita sebagai orang yang ada dalam organisasi itu memberikan kepedulian sosial. Tadi setelah dikaji lingkungan di sekitar perusahaan ternyata terdampak air bersihnya. Lalu CSR apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Oh, karena kebutuhan mereka adalah air bersih, maka kita membangun saluran air yang datang langsung dari PAM atau PDAM. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab sosial korporat. Muaranya ya nanti akan ke citra tadi. Ketika kita diam saja, menutup telinga, menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan dari organisasi, justru nanti masyarakat sekitar organisasi kita ya akan antipati, tidak respect terhadap organisasi kita. Nah, sehingga apa yang terbentuk adalah opini publik yang negatif. Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, artinya apa? Ya akan terbangun opini publik yang bagus juga. Akan tersampaikan bahwa ya kita melakukan hal-hal positif. Serta
Kemudian setelah adanya tanggung jawab sosial, opini publik, terjalinnya kerjasama yang baik antara organisasi dengan pihak luar. Nah, untuk menciptakan, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki citra di mata publik disesuaikan dengan kondisi publik yang bersangkutan. Ya. Kita ada di organisasi apa? Tadi perusahaan itu ya, perusahaan itu buang limbahnya sembarangan. Nah, bagaimana caranya agar limbah itu ya tidak mencemari sungai, kali yang ada di situ? Maka apa? Untuk menciptakan citra yang baik, ya kita membangun katakanlah tempat penyulingan air agar yang limbah kotor itu tidak mencemari sungai atau sawah yang ada di wilayah tersebut. Atau tadi yang contoh di sebelumnya, dengan adanya organisasi kita, perusahaan kita menyebabkan air sumur tercemar sehingga menjadi keruh, kotor atau kering gara-gara diambil alih oleh kita, tersedot oleh kita. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat itu ya mendapatkan benefit dari adanya organisasi kita? Maka dibangunlah saluran air dari PDAM. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di lingkungan universitas kita sudah membangun kampus, banyak sawah yang terdampak, sehingga apa? Lahan sawah semakin menyempit. Nah, bagaimana caranya agar kondisi ini kita sudah memanfaatkan lahan itu ya, persawahan yang tadinya sawah produktif tapi karena dijadikan sebagai pengembangan suatu organisasi katakanlah kampus. Nah, apa yang bisa kampus berikan terhadap yang terdampak itu? Apa bentuknya? Itu kan harus difikirkan sesuai dengan kondisi publik. Nah, ini tujuan humas secara universal. Kemudian pendekatan dalam melihat humas. Yang pertama, humas sebagai fungsi manajemen, humas sebagai fungsi komunikasi. Kalau dikatakan sebagai fungsi manajemen sudah jelas ya, dan juga sebagai fungsi komunikasi. Nah, kalau kita review terkait dengan ilmu komunikasi ya, humas ini kan bisa dikatakan sebagai komunikasi terapan. PR ini bisa dikatakan sebagai komunikasi terapan. Seperti halnya jurnalistik, kemudian advertising atau periklanan. Maka cabang dari keilmuan komunikasi ini sangat luas bentuknya. Bahkan fotografi pun ya sekarang sudah masuk menjadi bagian dari cabang komunikasi. Itu ya, bagaimana suatu pesan dari video atau foto itu kan memberikan makna bagi orang yang melihat atau menyaksikannya. Kemudian ini PR sebagai fungsi manajemen, yaitu menjaga serta memelihara hubungan antara organisasi serta publik, gitu ya. Kemudian manajemen memelihara dan menjaga hubungan melalui penciptakan kebijakan, tindakan perusahaan yang dapat dipelihara secara sosial, legal, dan moral. Kata kuncinya adalah bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun norma yang ada di masyarakat. Misalkan kita ingin membangun warung makan soto sapi, tapi di daerah yang menjadikan sapi itu sebagai binatang yang sakral. Itu kan secara legal mungkin boleh-boleh saja, itu kan buka soto ayam dan soto sapi secara legal boleh secara hukum, tapi secara norma kemasyarakatan bagaimana? Bisa menyinggung perasaan warga sekitar atau tidak. Jadi ada hal-hal yang secara hukum diperbolehkan, bisa dilaksanakan, tapi secara moral, nah, ada hal-hal yang bisa menimbulkan ketersinggungan tidak. Itu kan sangat resisten ya, sangat berbahaya. Takutnya terjadi konflik horizontal. Itu secara atau ingin membangun tempat hiburan tapi di lingkungan yang sangat religius. Itu juga kan perlu diperhatikan. Nah, ini ada tempat hiburan, tapi lingkungannya lingkungan masyarakat yang religius. Secara hukum negara, hukum positif boleh, tidak ada yang dilanggar. Tanahnya bersertifikat, bangunannya memiliki izin, kemudian pajaknya dibayar, kan secara legal terpenuhi semua. Tapi secara aspek moral bagaimana? Ya kan itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, humas juga perlu melihat itu.
Kemudian PR mementingkan atau mengutamakan hubungan yang saling menguntungkan, bukan hanya hubungan yang menguntungkan organisasi saja. Sehingga apa? Hubungan yang dibangun itu ya long term, hubungan jangka panjang. Sebagai contoh pabrik rokok itu ya. Pabrik rokok itu kan di satu sisi ya mendatangkan ekonomi, tapi di sisi lain juga ada aspek kesehatan yang terdampak. Itu bagaimana seorang humas manajemen itu bisa mengelola. Satu sisi ada kepentingan ekonomi kan dengan adanya pabrik rokok, banyak warga yang dijadikan karyawan, kemudian bisa memberdayakan petani tembakau yang ada di lingkungan sekitar. Tapi di sisi lain juga ada yang terdampak dari aspek kesehatannya. Sehingga apa? Banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh perusahaan yang seperti itu, ya mereka membuat charity kegiatan yang sifatnya sosial, CSR tadi. Ada yang membuat apa namanya klub bulu tangkis, ya kan? Kemudian ada juga yang membuat apa program beasiswa. Itu kan salah satu bentuk hubungan yang sifatnya jangka panjang, tidak hit and run. Seketika itu saja kemudian selesai. Nah, ini hubungan yang perlu dibangun, yang perlu dipelihara antara organisasi dengan publiknya. Jadi bagaimana publik itu tidak hanya menerima manfaat secara ekonomis, tapi di luar semua itu yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, lalu bagaimana peran humas dalam suatu organisasi? Kita masuk ke lingkup organisasinya. Di mana posisi humas? Bagaimana peran humas itu? Ada yang menyebut sebagai communication technician. Jadi kayak semacam apa ya? Pemadam kebakaran. Dibutuhkan pada saat terjadi sesuatu. Ketika rumah rusak ya kita panggil tukang. Ketika AC mati kita panggil tukang servisnya. Nah, itu pandangan pertama ya sebagai teknisi saja. Ketika dibutuhkan maka harus hadir karena manajemen menemui kesulitan. Manajemen tidak bisa berkomunikasi kepada pihak luar. Akhirnya dicarilah seorang humas. Ini yang pertama, pandangan lama yang berkaitan dengan peran humas ini sebagai teknisi komunikasi yang nulis berita, kemudian press release, kemudian press conference dan lain sebagainya. Kemudian expert prescriber. Nah, di sini eh, humas atau praktisi PR itu ya sebagai pendefinisi problem, pengembang program serta memiliki tanggung jawab penuh untuk mengimplementasikannya. Tapi di sini kekurangannya adalah karena semuanya dipasrahkan kepada humas sehingga pimpinan atau manajemen itu kurang begitu memperhatikan. Yang paham masalah ya hanya humas, sementara pihak lain yang ada di organisasi itu dari pimpinan, wakil pimpinan dan karyawan itu tidak begitu memperhatikan. Padahal seharusnya ya tugas PR itu harus dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam sebuah perusahaan. Idealnya seperti itu. Harus memahami problem. Karena bahkan bisa jadi masyarakat luar itu akan menanyakan, benar nggak sih ada kejadian ini? Kalau kita tidak memahami kan kita nggak bisa menjawab. Tapi ketika kita paham permasalahan di dalam organisasi kita, maka kita bisa menjawab kepada pihak luar tanpa harus menunggu pernyataan sikap dari humas yang ada di organisasi tersebut. Kemudian sebagai fasilitator komunikasi. Ya, sebagai fasilitator hanya mendengarkan gitu ya, penghubung, interpreter atau broker lah bahasa kasar itu sebagai broker, penghubung, mediator antar organisasi dengan publik. Ya, humas mengelola two-way communication, kemudian ya tujuannya adalah untuk menyediakan kebutuhan dari kedua belah pihak, baik organisasi maupun publiknya. Kemudian yang keempat adalah problem solving fasilitator sebagai fasilitator pemecahan masalah. Artinya di sini humas ya bagian dari manajemen perusahaan. Perusahaan pun harus tahu kondisi yang ada di bagian kehumasan. Sehingga apa? Tugas PR ini ya bagian dari tugas manajemen secara keseluruhan, mulai dari tahapan perencanaan sampai kepada tahapan implementasi dan pengawasan.
secara kedudukan humas dalam organisasi. Kan ada struktur organisasi ya, di organisasi manapun kan ada strukturnya. Di sini bagaimana sih kondisi dari struktur humas ini? Apakah dia ada di berdekatan dengan pimpinan atau justru humas ini ya tepatnya paling bawah seperti staf-staf pada umumnya. Di mana posisi ideal kira-kira? Coba kita lihat ya. Oke, ada model function staff. Ini model yang paling ideal ya, sebetulnya ini ya, bahwa model atau posisi humas ini ada di leher. Di leher itu di garis ya. Garis ada pimpinan, kemudian di bawahnya sedikit adalah corporate communication atau public relation. Nah, ini idealnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang orang yang menyampaikan informasi posisinya harus di paling depan, terdepan, paling atas. Itu. Ini idealnya seperti ini. Kemudian ada kondisi yang model line staff. Jadi model ini humas sebagai staf pelaksana dari line operasional dalam bentuk jajaran di bawah direktur utama atau pimpinan. Jadi dia sejajar dengan misalkan ada bagian humas, bagian keuangan, bagian promosi, bagian apalagi apa namanya produksi. Nah, itu model line staff. Kemudian ada model assistant staff, ini posisinya ada yang di paling bawah itu ya, karena dianggap bukan hal penting humas itu. Jadi posisinya itu paling rendah, dianggap lah ini nggak terlalu penting. Ini sebetulnya paradigma lama ya, ketika menganggap humas ini nggak begitu penting, sehingga apa perannya ya, dia apa ya, hanya pelaksana saja sebagai teknisi. Dia bikin clipping, bikin rilis, kemudian kegiatan seremoni dan lain-lain. Nah, ini model ketiga. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada yang pertama posisi PR sebagai function staff, itu yang nomor satu, itu letaknya paling atas itu kalau kita lihat. Jadi ada dirut atau direktur utama atau katakanlah rektor gitu ya, atau pimpinan gitu. Kemudian satu strip di bawahnya itu corporate secretary atau corporate communication. Jadi penghubung antara top management dengan paling bawah. Itu yang function staff. Kemudian posisi PR sebagai line staff. Nah, ini dia posisi sejajar ini dengan departemen-departemen yang lain atau divisi-divisi yang lain. Ada divisi PR, divisi pemasaran, divisi SDM, divisi keuangan. Nah, itu satu satu line, satu garis. Kemudian posisi PR sebagai asisten, dia posisinya paling bawah lagi, sub gitu ya, sub departemen. Ada departemen SDM, lalu di bawahnya ada departemen humas atau teknisi humas. Nah, ini saya kira cukup banyak ya perusahaan yang menerapkan posisi yang pertama, kedua maupun yang ketiga, bergantung juga kepada besar kecil dari organisasi itu. Kalau organisasi lingkupnya kecil ya kebanyakan menerapkan yang nomor 3 ini sebagai asisten teknisi humas. Tapi ketika dia organisasinya besar, ya dia menerapkan yang corporate secretary atau corporate communication yang ada di posisi pertama. Kemudian ada 6 pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun struktur bagian humas ya. Ada struktur besar publiknya, kebutuhan publik, ada bagian humas, lalu ada subnya. Struktur bagian humas ada tadi line-nya sebagai humas, lalu di bawahnya ada sub-sub bagian. Ada yang bagian mengurusi karyawan internal, ada juga yang mengurusi publiknya. Ada komunitas, konsumen, kemudian media, government, pemerintah, itu berdasarkan publik. Kemudian ada bagian humas berdasarkan proses manajemen. Ada yang di bagian perencana, ada yang di bagian pengorganisasian, ada di bagian implementasi, ada yang di bagian evaluasi. Ada juga berdasarkan teknik komunikasinya. Bagian humas paling atas, lalu ada subnya yang membidangi media, ada yang membidangi penerbitan, ada yang membidangi media audiovisual, ada juga yang membidangi digitalnya. Jadi banyak tipe, banyak jenis bagaimana
struktur humas ini bekerja. Kembali lagi kepada besar kecilnya organisasi tersebut. Bahkan ada juga yang satu orang mengerjakan 3 hal. Itu ya, bikin rilis dia, kemudian yang siaran orang itu juga, kemudian yang mengelola media sosial juga orang itu. Nah, itu humas yang luar biasa itu. Itu ya, jadi satu orang bisa mengerjakan banyak. Kemudian ada lagi humas berdasarkan wilayah geografisnya, itu ya, berdasarkan tempatnya. Ini sangat jarang kalau yang seperti ini. Bagian humas untuk wilayah Jabodetabek, Bandung maupun Jogja. Kemudian ada struktur berdasarkan subsistem organisasi. Ada bagian humas universitas, di bawahnya ada humas fakultas ya, ada humas fakultas komunikasi, fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas syariah. Ini kalau kampus yang besar ya sudah seperti ini ya. Kalau di kampus kita humasnya masih tersentral di universitas. Untuk tingkat fakultas memang belum memiliki humas secara kelembagaan, secara resmi. Kemudian berdasarkan kebutuhan klien, itu ya, ada departemen komunikasi perusahaan, ada publisitas, komunikasi internal, serta komunikasi eksternal. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, hal-hal yang berkaitan dengan eh, kehumasan ini sebagai awalan kita mempelajari terkait dengan humas. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mendalami lagi aspek teknis hal-hal apa saja yang akan dikerjakan oleh humas. Saya kira demikian teman-teman untuk pertemuan kedua ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pekan depan secara online maupun offline. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.